Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atik Sri Rahayu dari kelas Manajemen 18F, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pengembangan jasa wedding organizer Emak Betty Rias. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, STMM. Berikut adalah logo perusahaan. Aspek yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama identitas bisnis, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek pasar, yang keempat ada aspek pemasaran, yang kelima ada aspek teknis, dan yang keenam ada aspek keuangan. Latar belakang, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Di era modern ini, jasa wedding organizer banyak dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang akan melaksanakan resepsi pernikahan maupun akad pernikahan. Namun, tidak semua jasa wedding organizer memenuhi aspek-aspek dalam mendirikan usahanya. Untuk itu, dilakukan analisis studi kelayakan bisnis kepada salah satu jasa wedding organizer yang ada di Kabupaten Karawang. Tujuannya yaitu agar aspek-aspek dalam pendirian usahanya terpenuhi dan agar bisa bersaing dengan jasa wedding organizer lainnya yang ada di Kabupaten Karawang. Yang pertama ada identitas bisnis. Awal mula berdiri, Emak Betty Rias merupakan jasa rias pengantin yang berada di Desa Benglek, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Bisnis ini didirikan pada tahun 2000 oleh pemilik pertamanya yaitu Mama Emi dan kini diwariskan kepada anak buahnya yaitu Ma Betty. Dengan dibutuhkannya jasa rias pengantin di daerah sekitar, bisnis ini dapat bertahan dan berjalan seiring berkembangnya zaman. Bisnis ini pun menjadi wedding organizer, di mana tidak hanya menawarkan jasa rias pengantin, tetapi juga menawarkan sewa tenda, sewa pelaminan, hiburan organ tunggal, dan beserta video syuting. Berikut adalah identitas bisnis. Nama usahanya Ma Betty Rias atau bisa disingkat EBR. Pemilik usahanya Ma Betty, jenis usahanya jasa wedding organizer. Alamatnya berada di RT 8 RW 3, Dusun Buniaga, Desa Benglek, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Produk yang ditawarkannya antara lain jasa rias pengantin, sewa pelaminan, sewa tenda, sewa kursi dan meja, video syuting, plus fotografer, dan hiburan organ tunggal. Berikut adalah logo perusahaannya. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di usaha ini yaitu meliputi manajer umum, administrasi keuangan, administrasi pemasaran, dan manajer acara. Di dalam manajer acara ada aspek diantaranya yaitu penata rias, petugas lapang, art dekor, departemen IT, keamanan, dan logistik. Selanjutnya, yang kedua ada aspek hukum. Jenis usahanya yaitu SIPI. SIPI yaitu badan usaha yang dijalankan oleh sekutu aktif serta bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Dilengkapi dengan akta notaris, izin usaha, izin lokasi, dan NPWP. Yang ketiga ada aspek pasar, market area atau luas pasar. Luas pasar SIPI EBR yaitu pasar kabupaten atau kota dan memiliki segmen pasar yang dituju yaitu warga masyarakat Kabupaten Karawang dan sekitarnya yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan, hajat hitanan, atau mungkin acara ulang tahun. Segmentasi rentan usia antara 18 sampai 80 tahun. Kompetitor. Adapun beberapa pesaing dari SIPI EBR ini adalah yang pertama ada Umi Wedding, yang kedua ada Jelita Wedding, dan yang ketiga ada Encum Rias. Produk life cycle atau daur hidup produk. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada pertumbuhan, yang ketiga ada kedewasaan, dan yang keempat ada penurunan. Agar produk tersebut tidak mati di pasaran, maka produk tersebut harus mengalami perkembangan dan inovasi. Selanjutnya ada demand growth, yaitu pertumbuhan permintaan. Tabel berikut menjelaskan ramalan pertumbuhan permintaan 5 tahun yang akan datang, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Berikut adalah jasa yang ditawarkan oleh SIPI Emak Betty Rias. Di antaranya yaitu ada upacara adat, fotografer, rias pengantin,
pelaminan, dan dekor tenda. Selanjutnya ada aspek pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi geografis. Umumnya konsumen CPEBR ini berasal dari Kabupaten Karawang. Segmentasi demografis. Konsumen CPEBR umumnya semua gender, usia 18-60 tahun, berbagai macam agama, berbagai macam ras dan suku, serta berbagai macam tingkat pendidikan. Segmentasi psikografis. Kelas sederhana menengah, gaya hidup modern tradisional, dan masih memeluk tradisi dan kebudayaan. Segmentasi perilaku. Memiliki pengetahuan dan kegunaan mengadakan resepsi. Targeting. Target konsumen CPEBR yaitu dewasa yang hendak melakukan pernikahan atau resepsi pernikahan, atau keluarga yang hendak melaksanakan hitanan anaknya. Positioning. CPEBR merupakan jasa wedding yang bisa dinikmati oleh masyarakat sederhana menengah dan masyarakat yang masih melestarikan adat budaya suku Sunda sebagai apresiasi mereka. Selanjutnya ada 4P, yaitu Product, Price, Promotion, and Place. Bisa dilihat di tabel berikut ada daftar harga dan produk. Yang pertama ada paket standar 1 dengan harga 10 juta, yang kedua ada paket standar 2 dengan harga 17 juta, yang ketiga ada paket mewah 1 dengan harga 30 juta, yang keempat ada paket mewah 2 dengan harga 40 juta, dan yang kelima ada paket princess dengan harga 70 juta. Promotion. Untuk CPEBR dilakukan promosi melalui akun media sosial, diantaranya Facebook yaitu Mak Betty Rias dan Instagram EBR Mak Betty Rias. Dan dilakukan juga promosi dari mulut ke mulut warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Place. Tempat CPEBR ini yaitu di RT 8 RW 3 Dusun Buniaga, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Product planning. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Produk yang akan CPEBR jual antara lain yaitu make up rias pengantin, sewa pelaminan, sewa tenda, sewa meja dan kursi, booking hiburan, booking video syuting. Adapun yang sudah dijual per paket ada di slide sebelumnya. Tools atau alat. Peralatan di sini yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses produksi suatu usaha. Di antaranya yaitu ada brush makeup, sisir, spons bedak, peniti, jarum pentul, tali untuk tenda, palu besi, terminal listrik, dan set alat jahit. Selanjutnya ada teknologi. Jenis teknologi juga harus sesuai dan dapat mendukung kegiatan produksi suatu perusahaan tersebut. Untuk itu, jenis teknologi yang digunakan oleh CPEBR adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi. Di antaranya ada smartphone, laptop, dan kamera. Yang kedua ada komunikasi, yaitu handphone, sound system, mikrofon, dan handicap. Selanjutnya ada transportasi, yaitu sepeda motor, mobil sedan, dan mobil pick-up. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan diantaranya yaitu pelembab, primer, foundation, bedak, blush on, highlighter, eyeshadow, eyebrow, eyeliner, maskara, bulu mata, lipstick, brush makeup, setting spray, woodtech, henna, dan hairspray. Total dari persediaan adalah 21.530.000. Selanjutnya ada inventory 2, yaitu diantaranya ada crown, sigar, gaun pengantin adat, gaun pengantin muslim, gaun pengantin tangan pendek, bridesmaid, seragam keluarga, pelaminan, dekor bunga palsu, dekor pintu masuk dan keluar, kursi tamu plus sarung, meja tamu bulat plus sarung, meja prasmanan, tenda plus dekor, karpet, kamera, lampu. Total seluruh perlengkapan yaitu 471.300.000. Cost location atau pemilihan lokasi. Seiring berjalannya waktu, CPEBR ini melakukan pengembangan usaha untuk mendukung agar usaha semakin berkembang, maka CPEBR ini memutuskan untuk berpindah lokasi. Penilaian lokasi dengan metode penilaian hasil value diantaranya sebagai berikut.
Tabel tersebut menjelaskan bahwa penilaian hasil value nilai yang paling tertinggi yaitu pada Galuhmas dengan nilai 79. Selanjutnya ada layout untuk galeri marketing dari wedding organizer tersebut. Berikut adalah data kebutuhan teknis, diantaranya ada tanah, bangunan, kendaraan, perlengkapan, dan peralatan dengan total 1.558.900.000. Yang terakhir ada aspek keuangan. Investasi yang diperoleh dari CPEBR tersebut yaitu sebesar 1.633.900.000 dengan modal kerja 750 juta dan umur ekonomis 5 tahun. Maka dari itu, penyusutan yang diperolehnya yaitu sebesar 176.780.000. Berikut adalah arus kas, ramalan arus kas dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Selanjutnya ada penilaian investasi. Yang pertama ada PP atau payback period. Payback period adalah penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek. Payback period yang dihasilkan dari CPEBR tersebut yaitu 7 bulan atau 2 tahun 7 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Yang kedua ada ARR, Average of Return, yaitu mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata sebelum pajak dengan rata-rata investasi. ARR yang diperoleh dari CPEBR ini yaitu sebesar 62%. Yang ketiga ada Net Present Value atau NPV. NPV yaitu perbandingan antara NPV kas bersih dengan NPV investasi. NPV yang diperoleh oleh CPEBR ini yaitu sebesar 614.908.340. NPV lebih dari 0 maka usahanya dinyatakan layak atau baik. Yang keempat ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR yang dihasilkan oleh CPEBR ini yaitu sebesar 29,3%. Yang terakhir ada PI yaitu Profitability Index. PI yang dihasilkan oleh CPEBR tersebut yaitu sebesar 1,37 kali. PI-nya lebih besar dari 1, maka usahanya dinyatakan baik. Berikut rekapitulasi aspek keuangan. Hasil pengukuran PP sebesar 2 tahun 7 bulan dengan standar industri 5 tahun maka dinyatakan baik. ARR yang dihasilkan CPEBR ini sebesar 62% dengan standar industri 50% maka dinyatakan baik. NPV yang dihasilkan 614.908.340 dengan standar industri 100 juta maka dinyatakan baik. Selanjutnya IRR-nya yang dihasilkan CPEBR sebesar 29,3% dengan standar industri 24% maka dinyatakan baik. Yang terakhir ada PI dengan hasil 1,37 kali dengan standar industri 1,1 kali maka dinyatakan baik. Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan ini layak dikembangkan karena kriteria penilaian menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, CPEBR sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki identitas perusahaan dan legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan teknologi, perusahaan ini sudah sangat rapi dalam menjalankan produksinya. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dari segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Berikut ada beberapa testimoni, daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.